Posko penanganan COVID-19 yang menghabiskan uang negara. Pemerintah pusat dorong distribusi anggaran posko COVID-19 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Dikutip dari merdeka.com, pemerintah pusat mendesak seluruh desa dan kelurahan untuk membentuk pos komando COVID-19. Anggaran pembentukan posko di tingkat mikro ini segera didistribusikan. Fungsi posko adalah melakukan pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan kasus COVID-19 di tingkat desa atau kelurahan. Pemerintah pusat terus mendorong kelancaran distribusi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah hingga ke level wilayah administrasi di bawahnya, katanya melalui siaran pers Jumat 18/6/2021. Wiku menuturkan anggaran memang sangat diperlukan dalam pembentukan posko COVID-19. Tanpa anggaran, posko COVID-19 tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Pada prinsipnya, penggunaan anggaran posko bertujuan untuk mendukung operasional posko untuk menjalankan 4 fungsi, ujarnya. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Bakti Bawono Adi Sasmito mengatakan, pemerintah pusat berupaya memperlancar distribusi anggaran untuk pembentukan posko COVID-19. Pemerintah pusat terus mendorong kelancaran distribusi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah hingga ke level wilayah administrasi di bawahnya. Sebelumnya, PLH Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Suharjo Diantoro mengatakan, dari total 76.000 desa di Indonesia, baru 39.000 desa yang telah membentuk posko COVID-19. Ini menunjukkan masih ada 37.000 desa yang belum melaporkan pembentukan posko COVID-19. Data sementara di beberapa tempat belum ada posko. Kita harapkan ini dapat menjadi bantuan terdepan bagi kita, katanya. Pembiayaan dalam pelaksanaan posko tingkat desa dan kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan. Tulis Imendagri seperti dikutip medcom.id Rabu 21 Juli 2021. Kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada dana desa. Anggaran bisa didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD. Dari berbagai informasi dan setelah Gusti Ganggar telusuri, pemotongan dana desa untuk penanganan COVID-19 senilai 8%. Lalu pemirsa, bagaimana fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait manfaat dan kegunaan posko yang sudah dianggarkan secara khusus untuk penanganan COVID-19? Untuk itu, kita simak ulasannya berikut ini. Ya, tampak seperti pemirsa lihat di video ini adalah salah satu posko yang berlokasi di Desa Gololangkok, Kecamatan Rahang Utara, Kabupaten Manggarai. Setelah Gusti Ganggar telusuri, tampak posko ini tidak dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan aturan, sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Ya, tampak tidak ada petugas yang menjaga. Padahal ini adalah akses utama warga beberapa desa di Kecamatan Rahang Utara. Artinya keluar masuknya warga Rahang Utara ini tidak dicek atau tidak diawasi oleh petugas penanganan COVID-19 di Desa Gololangkok, terutama yang sebenarnya ditugaskan di posko penanganan COVID ini. Ya, pemirsa, kita juga akan melihat fakta-fakta yang terjadi di desa lain, bagaimana posko yang sudah dibangun tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya, ini akses utama menuju Rahang Utara. Ya pemirsa, ini salah satu posko yang berlokasi
di pertigaan Dehes, Desa Buar, Kecamatan Rahang Utara. Tampak seperti yang pemirsa lihat di video ini, sama seperti posko yang ada di Desa Gololangkok. Manfaat dari posko ini untuk melakukan penanganan COVID-19 tidak sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat. Ya, tampak ini yang sudah dipasang oleh petugas penanganan COVID di Desa Buar, Kecamatan Rahang Utara. Tetapi manfaat dari semua fasilitas yang sudah dianggarkan oleh uang negara ini tidak berdampak pada penanganan COVID-19, terutama di wilayah Kecamatan Rahang Utara. Kemudian juga pemirsa, kita memasuki di desa yang ketiga, yakni Desa Benten Tubi. Bagaimana bentuk posko penanganan COVID? Apakah dimanfaatkan dengan baik atau tidak? Mari kita simak videonya berikut ini. Ya, ini adalah pertigaan menuju Desa Benten Tubi, tepatnya di Kampung Dehes, Desa Buar. Ya pemirsa, ini adalah posko ketiga yang Gusti Ganggar telusuri. Ini juga yang berlokasi di Desa Benten Tubi, tepatnya di Kampung Redong atau pintu masuk menuju dua kampung, yakni Redong dan juga Poka. Ini di sini juga tampak pemirsa lihat tidak ada petugas yang jaga. Ya, dengan demikian fakta-fakta yang terjadi di lapangan bahwa manfaat dari posko yang sudah dianggarkan oleh uang negara itu tidak dimanfaatkan dengan baik dan tidak berdampak pada penanganan COVID-19. Demi menekan angka penularan COVID-19, maksud atau tujuan dari posko ini adalah untuk mengecek setiap warga yang keluar masuk Desa Benten Tubi. Tetapi sayangnya itu semua tidak dilakukan sesuai dengan fakta di lapangan yang seperti dilihat. Ya pemirsa, mari kita kalkulasi bersama, terutama kira-kira berapa anggaran yang dibutuhkan untuk bangun satu posko. Kita hitung pemirsa, mulai dari singnya. Untuk atap, salah satu posko di Desa Benten Tubi ini menghabiskan sing kurang lebih 8 lembar. Kemudian dindingnya juga menghabiskan 9. Itu berarti satu posko sudah menghabiskan sing kurang lebih 17 lembar. Kalau dikalikan dengan harga sing yang ada di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, kurang lebih 55.000 satu lembar. Tinggal kita kalikan pemirsa, 17 lembar dikali 55.000 itu sama dengan kurang lebih 935.000 pemirsa. Itu untuk sing saja, belum buat baliho, kemudian paku, bambu, dan juga papan, serta ember yang ditaruh di setiap posko. 149 desa di Kabupaten Manggarai kalau menghabiskan 5 juta rupiah satu posko. Itu kurang lebih dana untuk pembuatan posko di 149 desa di Kabupaten Manggarai itu bisa mencapai 700 sekian juta rupiah. Ya, kurang lebih 745 juta pemirsa. Sementara saat ini banyak generasi muda Kabupaten Manggarai yang masih mencari pekerjaan, yang mau berwirausaha dan membutuhkan modal. Andaikan saja dana 700 sekian juta itu dimanfaatkan untuk para pemuda yang memiliki jiwa untuk membuka bisnis atau berwirausaha, saya yakin itu sangat berdampak, terutama untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Ya, demikianlah fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait posko penanganan COVID-19 yang tidak dimanfaatkan dengan baik sesuai tujuannya. Kita berharap agar pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dapat memanfaatkan anggaran-anggaran yang bertujuan untuk penanganan COVID-19 dengan baik. Karena semua ini adalah bertujuan demi kebaikan bersama, baik untuk masyarakat maupun untuk pemerintah. Tetapi kalau seperti yang terjadi sekarang ini tanpa adanya solusi, maka saya yakin COVID-19 di Kabupaten Manggarai ini tidak akan hilang, tidak akan
bisa ditekan penularannya. Sebab banyak warga yang keluar masuk tetapi tidak dicek di posko yang sudah disediakan. Semoga pemerintah Kabupaten Manggarai bisa melakukan monitoring ke setiap desa yang memiliki posko penanganan COVID-19. Dari Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gusti Ganggar, channel YouTube. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, subscribe, serta aktifkan loncengnya untuk mendapat info terbaru dari Gusti Ganggar.